Zodiac, a symbol that now stands for terror in San Francisco. Today there was a possibly significant development in the terrifying case of the man who calls himself Zodiac and has boasted that he is responsible for 5 murders in the last 9 months. Yoha, 1 Januari jam 5 pagi, kurang kerjaan apa coba? Ya, tahun baru, jenis konten baru. Yap, nggak jelas. Jadi siapa saya itu tidak penting. Mungkin bagi kalian yang follow Instagram saya, tahu saya pengen buat ini sudah dari lama. Ya, tapi tidak pernah kesampaian. Nah, jadi ada momen dimana mungkin bisa jadi tanggal yang indah. Kita mulai di 1 Januari biar enak hitungnya sebenarnya. Jadi apa sih yang mendasari aku untuk ya kayak judul di bawah, cerita konspirasi dan lain sebagainya. Nah, itu kembali lagi karena aku sebenarnya suka bercerita, suka bodohi orang. Mungkin di pertemuan awal kita di tahun baru yang penuh hikmat ini, kita akan mulai dengan sebuah kisah pembunuhan. Tidak ada hikmah-hikmatnya. Ya, kita mulai aja. Jadi kasus pertama yang akan aku bawa di sini sama kalian. Dan kalian sebagai pendengar, ya dengar aja, kalau nggak mau dengar nggak apa-apa juga kan. Jadi kita akan bawa kasus Zodiac Killer. Nah, pada akhir tahun 1960-an, warga California Utara dikejutkan dengan kasus pembunuhan berantai. Meski banyak sudah jatuh korban jiwa, tapi pihak kepolisian belum mampu mengungkap kasus tersebut. Ya berarti sekarang kalau 1960-an udah 50 tahun gitulah, lebih kurangnya 50 tahun. Dan udah penjahatnya nggak tahu siapa, motifnya pun polisi nggak tahu juga. Bahkan sang pembunuh mencoba bermain teka-teki. Nah, jadi teka-teki itu berisi sebuah gambar atau simbol-simbol kriptogram. Simbol-simbol yang biasanya kalian temui yang banyak di kasus konspirasi. Misalnya kayak di Illuminati, apa gitu kan. Banyak gitu kriptogram yang merupakan simbol. Ia menyebut diri dia sebagai Zodiac Killer. Gimana sih latar belakangnya? Pada tanggal 20 Desember 1968, 2 orang siswa sekolah menengah, yaitu Bethel O. Johnson dan David Faraday, baru saja akan pergi untuk menyaksikan konser Natal di Hogan High School di sekolah mereka, hanya berjarak 3 blok dari rumah si Betty atau rumah si perempuan. Berarti ini pasangan muda-mudi ya yang mau ke acara malam konser Natal gitu. Nah, namun di tengah perjalanan, pasangan muda-mudi ini singgah ke Lake Herman Road, yang keesokan harinya mereka sudah ditemukan menjadi mayat. Bethel O. Johnson dan David Faraday ditembak oleh orang tidak dikenal. Anehnya, gak ada barang yang hilang, dan diduga pembunuhan ini tanpa motif yang jelas. Karena kenapa? Barangnya udah gak hilang, kemudian gak ada tindak-tindak kriminal lainnya selain penembakan aja. Ya kayak orang pengen nembak gitu. Udah gila memang. Hah? Nah, jadi tadi setelah pembunuhan pertama, Betty dan David Faraday, kemudian ada kasus pembunuhan kedua pada 4 Juli 1969 dengan korban Darlene Ferrin dan Michael Magee di Blue Rock Spring Park di Vallejo yang hanya berjarak 4 mil dari lokasi pembunuhan pertama. Berarti itu bisa diindikasikan kalau misalkan pembunuhnya ini adalah orang yang sama. Pada kasus pembunuhan kedua ini, sang pembunuh melakukan dengan cara yang hampir sama dengan kasus pertama. Berarti yang sama di sini adalah ya satu, pasangan muda-mudi nembak tanpa maksud kejahatan yang jelas. Karena pada saat pasangan muda ini memarkirkan kendaraannya, dan beberapa menit kemudian muncul mobil yang parkir dekat kendaraan mereka. Jadi mobil yang parkir ini menyorot senter ke mata mereka, ke mata si Darlene sama Michael. Jadi di hidup mati gitu. Di hidup mati apa sebutannya? Apa sebutannya? Pokoknya di hidup mati gitu. Nah, dan membawa senjata api. Jadi si Darlene sendiri langsung meninggal pada kejadian kedua ini, tapi pasangannya si Michael berhasil selamat walaupun ada luka tembakan di leher sama di dadanya. Jadi besoknya pada tanggal 5 Juli 1969, seorang pria nggak dikenal menelpon polisi Vallejo dan mengklaim dirinya bertanggung jawab atas penyerangan dan pembunuhan tersebut. Nah,
Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan kalau si pembunuh ini punya sifat narsistik yang dimana ya pengen nunjukin kalau itu kerjaan aku loh, psikopat. Ya. Nah, jadi pada tanggal tersebut, keesokan hari setelah kejadian kedua, polisi Vallejo ditelepon sama orang tersebut yang mengklaim dirinya membunuh. Nah, di sini kan polisi nggak langsung percaya dong, karena kenapa? Ya nggak mungkin juga, karena semuanya harus ada bukti yang jelas, yang konkret, yang valid untuk bisa ditetapkan sebagai tersangka. Tapi ya, kenapa aku bilang dia punya sifat narsistik? Di sini bisa kita lihat kalau dia menjabarkan kejadian tersebut. Nah, maksud aku menjabarkan itu gimana? Jadi dia bilang, "Oh, aku bunuhnya gini, aku tembak dia di sini. Si perempuannya begini." Yang dimana orang sekitar aja nggak tahu kayak mana kronologi yang jelasnya karena ditutupi oleh kepolisian yang intens, hal-hal intens yang menyangkut kejadian kedua. Tapi si penelpon bisa menjelaskan dengan detail bagaimana dia membunuh pasangan muda-mudi tersebut. Jadi pihak kepolisian langsung melakukan penelusuran terhadap penelpon tersebut. Jadi setelah ditelusuri, sambungan telepon yang nelpon polisi tadi yang ngaku sebagai aku loh yang bunuh, ya gitu kan. Jadi sambungan telepon yang sudah diincar polisi dari si penelpon tadi, maksudnya yang gini loh. Kan polisi itu melacak siapa, dari mana, dan siapa penelpon tersebut. Tapi sayangnya, si pembunuh menelpon dari telepon umum, yang dimana gak ada bukti, gak ada siapa yang bisa ditanyai, jadi kurang jelas lah. Jadi pada tanggal 1 Agustus 1969, oh ya by the way kalau mata aku selalu mengarah ke sini ya biar ceritanya valid ya. Jadi aku nggak asal ngebacot. Nah, aku lihat ke sumber juga sambil menerangkan kepada kalian biar valid ceritanya. Nah, jadi pada tanggal 1 Agustus 1969, 3 surat dari Zodiac Killer diterima di 3 kantor surat kabar. Yang dimana kantor-kantornya itu ada Vallejo Times Herald, The San Francisco Examiner, dan San Francisco Chronicle. Nah, surat-surat ini berisi klaim bahwa sang pengirim surat adalah orang yang bertanggung jawab pada peristiwa penembakan dan pembunuhan di Lake Hammond Road dan Blue Rock Spring Park. Surat ditulis dengan tulisan tangan ini diawali dengan kalimat I am the killer of the 2 teenagers last Christmas at Lake Herman. Berarti Lake Herman, kasus pembunuhan pertama. Namun surat sisanya ditulis dengan 408 simbol kriptogram yang diklaim oleh sang pengirim merupakan identitas aslinya. Loh, jadi gimana kriptogram yang dikirim oleh Zodiac Killer? Ini aku tampilin. Kemudian si Zodiac Killer meminta agar surat-surat tersebut dimuat pada halaman utama ketiga surat kabar tersebut. Jadi kalau hal-hal itu nggak dipenuhi, dia mengancam akan melakukan pembunuhan selanjutnya. Loh, jadi di sini bisa kita simpulin kalau dia ini mempermainkan polisi dan warga-warga di daerah tersebut. Meresahkan lah ya intinya. Nah, jadi beberapa hari kemudian pada tanggal 7 Agustus 1969, sebuah surat kabar sampai di kantor The San Francisco Examiner. Yang bagian awal suratnya, pembunuh berantai ini menyapa dengan Dear Editor, this is Zodiac speaking. ini adalah pertama kalinya dia mengenalkan dirinya sebagai Zodiac. Nah, berarti ini pertama ceritanya rame dia disebut Zodiac di tanggal 7 Agustus 1969. Nah, jadi pada surat kali ini Zodiac Killer mengkonfirmasi bahwa dialah pembunuh Betty Lou Johnson, David Faraday, dan Darlene Ferrin. Yang tadi, 2 pasangan tadi ya, si Michael selamat. Berarti kan tadi ada sebenarnya 4 korban, tapi yang meninggal 3 orang dan 1 orang si Michael tadi berhasil selamat. Walaupun ada tembakan di leher dan di dada tadi ya. Nah, jadi Zodiac Killer membuktikan dengan mengungkapkan detail pembunuhan yang dilakukannya. Berarti ini sudah mempublikasi. Yang pertama cuma dia kasih tahu ke kepolisian, berarti sekarang sudah dipublikasi ke umum. Jadi keesokan harinya pada tanggal 8 Agustus 1969, surat pertama dari Zodiac Killer yang berisikan simbol-simbol kriptogram itu berhasil dipecahkan oleh seorang guru bernama Donald dan istrinya Betty Harden. Pada suratnya tidak ditemukan adanya identitas, jadi nggak ada tuh di surat kriptogram tadi yang simbol-simbol aneh tadi, entah simbol-simbol apa, nggak ditemukan bahwasanya dia mengaku, oh saya Zodiac Killer, saya pembunuh, ini misi saya, kenapa saya membunuh dan apa sih tujuannya. Nah itu nggak berarti kayak
Jadi pada surat ini tidak ditemukan identitasnya. Jadi hanya berisi beberapa huruf-huruf yang salah aja. Nah, nanti bisa aku tampilin di samping layar. Jadi apa ya kalau aku bilang, kalau misalkan kita ngechat gitu ya kayak typo, salah ketik atau lain sebagainya, tapi parah kali ya. Jadi udah lama tuh. Nggak lama kali sih, Agustus, September ya, nggak lama kali lah, belum sampai genap sebulan lah. Jadi pada malam hari pada tanggal 27 September 1969 si Zodiac Killer kembali melancarkan aksi pembunuhannya. Kali ini pasangan muda-mudinya adalah Cecilia Spadehart dan Brian Hartnell yang tengah bersantai di Lake Berrycia, Napa Country. Ya, targetnya nggak jauh-jauh beda ya sama target-target sebelumnya, yaitu pasangan muda-mudi. Berarti udah 3 kasus pembunuhan. Di sini dia menggunakan penutup kepala. Nah, berarti dia bisa aku bilang dia kasih kode dengan outfit dia. Hanya outfit dia. Udah, jadi dia dengan outfit dia, apa yang dipakainya, yang dikenakan dia kasih tanda dari situ. Tapi sekarang dia nggak beraksi kayak, oh dalam gelap, senter-senter dimati-matiin. Sekarang di kasus pembunuhan ini dia itu udah lebih keren. Karena kenapa? Dia memakai penutup kepala dan pakaian dengan simbol Psyker Cross. Nah, Zodiac Killer mengikat kedua orang ini dan dengan brutal mulai menikam. Nah, nggak pakai senjata api, sekarang pakai pisau. Nggak tahu sih pisau atau apa, pokoknya senjata tajam lah gitu ya. Satu persatu sebelum dia pergi. Ia meninggalkan tulisan berisi pesan dan menunjukkan pada polisi di pintu mobil korban. Terus habis dia bunuh dan kasih pesan di pintu mobil korban, dia juga langsung nelpon polisi setempat, yaitu di Napa Police Department, dan mengklaim perbuatannya. Nah, dunia zaman dulu udah gila juga ya rupanya ya. Belum ada medsos aja dulu. Kok nggak ada geger nih, udah ketahuan dia siapa tuh. Yakin aku. Udah dia klaim itu perbuatan dia. Berarti dia adalah orang yang 2 kasus pembunuhan sebelumnya juga. Sangat mudah-mudahan, merinding aku. Nah, kedua korban sempat dilarikan ke rumah sakit setempat, namun sayangnya nyawa Cecilia tak dapat diselamatkan. Sementara itu, Brian Hartnell berhasil lolos dari maut dan menceritakan kronologi kejadian tersebut. Nah, jadi Brian menceritakan kronologi dan ciri-ciri si Zodiac ya ke kepolisian. Nah, jadi 2 minggu kemudian kembali terjadi penembakan. Tapi ini berbeda. Kenapa berbeda? Biasanya kan dia membunuh yang pasangan muda-mudi. Nah, jadi sekarang kasusnya adalah dia membunuh seorang supir taksi, yaitu Paul Stine di San Francisco. Nah, jadi pada awalnya polisi ini nggak gubris kalau ini perbuatan si Zodiac Killer, ya kan? Karena biasanya dia identik sama pasangan muda-mudi. Kasusnya itu, ya awalnya ya tadi aku bilang polisi nggak gubris ataupun nggak notice kalau ini dia yang buat. Karena konsepnya itu berbeda dengan kasus pembunuhan yang sebelumnya 3 kasus ya. Nah, tapi dugaan polisi tersebut meleset. Kenapa? Karena 3 hari setelah kejadian penembakan supir taksi itu, datanglah surat ke The San Francisco Chronicle, surat kabar ya. Yang tadi salah satu yang pernah dikirimkan Zodiac Killer, simbol-simbol aneh itu. Nah, surat ini menyatakan bahwa dialah yang membunuh Paul Stine. Nah, ditulis lagi dengan tulisan yang sama dengan tulisan yang pernah dikirim ke surat kabar dan disiarkan ke publik. Sebelumnya surat tersebut dikirim beserta dengan, wah ini ganas nih, merinding aku. Nah, sekarang dia kirim juga dengan pakaian milik Stine dengan bekas noda darah. Berarti dia sempat habis membunuh si supir taksi dan pakaiannya itu ada yang diambil. Di akhir surat kabar tersebut, Zodiac Killer menyatakan niatnya untuk melakukan pembunuhan di sebuah bus sekolah yang dipenuhi anak-anak. Jadi apa saja upaya polisi untuk mengungkapkan siapa Zodiac Killer ini? Pada kasus pembunuhan Paul Stine ternyata terdapat beberapa saksi mata yang melihat langsung kejadian tersebut. Nah, berarti kenapa ada saksi mata sekarang? Karena kejadiannya itu, ya biasanya kan kejadiannya itu orang muda-mudi yang lagi masuk ke tempat sepi gitu kan, yang kurang rada-rada sepi orangnya. Jadi karena mungkin ya taksi, nggak mungkin dia masuk ke hutan juga kan? Ya mau ambil penumpang siapa? Nah, di sini ada titik terang. Di mana berbekal keterangan beberapa saksi tadi, jadi polisi bisa membuat sebuah sketsa wajah yang gini. Nah, ironisnya dengan sekian banyak bukti dan saksi, pihak kepolisian tetap tidak mampu membuka identitas si Zodiac Killer. Bahkan pembunuhan lain yang diduga dilakukan oleh Zodiac masih terus berlanjut dan membuat frustasi pihak kepolisian. Nah, jadi makin banyak yang mengaku dia sebagai Zodiac. Tapi tetap polisi sudah tahu gimana sih cara mengidentifikasi ini Zodiac atau bukan gitu kan. Nah, bahkan setidaknya telah ada 5 kasus pembunuhan yang berkaitan dengan Zodiac Killer pada tahun 1966 yang menewaskan seorang mahasiswi bernama Sherry Jo Betts di Riverside, California. Nah, jadi polisi
dengan sketsa wajah dari beberapa saksi di kejadian yang pembunuhan sopir taksi tadi. Nah, di sini meskipun identitas asli si Zodiac Killer belum terungkap, namun beberapa nama pernah dicurigai sebagai orang di balik sang pembunuh berantai tersebut. Nah, namun ada sebuah nama yang kuat diduga sebagai Zodiac Killer dan bertanggung jawab atas berbagai kasus penyerangan dan pembunuhan pada akhir 1960-an tersebut hingga tahun 1970-an. Yaitu Arthur Lake Allen. Ya dari sketsa sih agak mirip ya. Nah, kacamata, dagunya, bentuk bibirnya. Nah, jadi kenapa sih si Arthur Lake Allen ini diduga sebagai atau disinyalir sebagai Zodiac Killer? Nah, jadi seorang penulis bernama Robert Graysmith dalam bukunya yang bertajuk Zodiac mengemukakan bahwa sosok di balik Zodiac Killer adalah seorang pria yang bernama Arthur Lake Allen. Diduga ini didasarkan pada bukti surat yang ditulis oleh Zodiac. Bahkan kedapatan memakai jam tangan bermerek Zodiac. Jadi jenis tulisannya itu adalah Royal Typewriter dengan tipe elite. Allen sendiri tinggal di Vallejo yang bekerja hanya beberapa blok tak jauh dari kediaman Verin, korbannya. Berarti dia juga orang sekitar Vallejo. Nah, jadi itulah cerita singkat dari kasus Zodiac Killer yang sudah 50 tahunan lebih kasusnya belum terpecahkan. Nah, jadi bagi kalian yang pengen koreksi, mungkin aku ada salah kata, bisa koreksi di kolom komentar di bawah. Dan ya intinya gitu aja. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian gak suka. Dan kalau kalian mau kasih aku referensi untuk cerita selanjutnya, silakan juga di komentar di bawah.